Halo, teman-teman. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu politik luar negeri dan diplomasi. Mungkin terdengar rumit, tapi kita akan menjelaskannya secara sungkan dan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan analogi sehari-hari. Apa sih politik luar negeri dan diplomasi? Politik luar negeri adalah kebijakan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk strategi, tujuan, dan cara negara tersebut berinteraksi dengan aktor internasional. Politika luar negeri bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang dapat meliputi keamanan, ekonomi, dan budaya. Politik luar negeri bisa diibaratkan seperti ketika kamu berteman dengan banyak orang di sekolah. Kamu harus tahu bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda, memahami siapa yang bisa kamu ajak bekerja sama, dan siapa yang mungkin perlu kamu hindari untuk menghindari masalah. Di setiap keputusan yang kamu ambil memengaruhi hubunganmu dengan mereka. Selanjutnya yaitu diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik dalam bernegosiasi antar negara atau organisasi internasional. Diplomat berperan sebagai jembatan antara negara-negara, merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri bisa dianalogikan sebagai permainan catur, di mana setiap negara memiliki strategi besar yang harus diperhitungkan. Diplomasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh bidak-bidak di atas papan catur tersebut, negosiasi, aliansi, atau bahkan kompromi untuk mencapai kemenangan tanpa harus bertampur. Manfaat dari politik luar negeri yang pertama yaitu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Kedua, mendukung perdamaian dan keamanan. Ketiga, mempromosikan perdagangan dan investasi. Keempat, berpartisipasi aktif dalam komunitas global. Kelima, memperjuangkan kepentingan nasional secara damai dan konstruktif. Keenam, menjamin perlindungan HAM dan kewajiban. Adapun tujuan dari politik luar negeri yaitu 1. Mempertahankan kemerdekaan negara dan menjaga keamanan negara. Tujuan ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dari ancaman militer dan non-militer, termasuk upaya menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasional. 2. Politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk memperoleh barang dan sumber daya dari luar negeri demi kesejahteraan rakyat. Ini melibatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang membawa manfaat bagi negara dan masyarakat. 3. Indonesia berkomitmen untuk berperan dalam menjaga perdamaian internasional serta menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Ini termasuk upaya dalam penyelesaian konflik, mendukung organisasi perdamaian, dan memperkuat kerjasama global. 4. Politik luar negeri Indonesia juga berupaya mempererat hubungan antar bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila. Tujuannya adalah membangun persaudaraan dan keharmonisan internasional berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan perdamaian yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja kontribusi yang telah dilakukan oleh Indonesia? Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, peran diplomasi menjadi semakin krusial. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus aktif menjaga kepentingan nasional dan perdamaian dunia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Diplomasi Indonesia telah mencatatkan berbagai pencapaian penting di panggung internasional. Contoh nyata adalah respons cepat Kementerian Luar Negeri saat konflik Rusia-Ukraina meletus pada tahun 2022. Situasi yang menegangkan ini memerlukan langkah-langkah cepat untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Kementerian yang dipimpin oleh Retno Marsudi segera bertindak dengan memantau situasi secara intens dan mengevakuasi WHI dengan tepat dan cepat. Langkah ini menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan geopolitik serta efektivitas manajemen krisis. Pada Agustus tahun 2020, Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB di tengah perdebatan sengit mengenai embargo senjata terhadap Iran.
Retno Marsudi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan diplomatik. Amerika Serikat mendorong perpanjangan embargo melalui mekanisme snapback. Tetapi Retno dengan bijaksana menavigasi situasi ini, mengingat AS telah keluar dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018. Keputusan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk bersikap adil dan menjaga kedaulatan dalam setiap langkah diplomatik. Intinya kita dapat menegaskan bahwa politik luar negeri dan diplomasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar negara, menjaga stabilitas global, dan menciptakan perdamaian dengan memahami berbagai strategi dan tantangan yang dihadapi. Kita bisa lebih menghargai upaya diplomatik yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, itu tadi pembahasan tentang politik luar negeri dan diplomasi. Dunia ini luas, dan setiap keputusan di panggung internasional bisa berdampak besar pada hidup kita. Terus perhatikan, karena mungkin suatu hari, kamu yang akan berperan dalam membentuk sejarah. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.